Shalom, perkenalkan nama saya Juan Felix, NPM 2309110007, Fakultas FKIP, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Kitab Suci. Latar belakang Kitab Suci. Sejarah mencatat bahwa Kitab Suci yang ada pada sekarang terbentuk pertama kali menurut kanon yang ditetapkan oleh Paus Damasus I di tahun 382. Konsili Hippo, Kartago, dan Chalcedon yang kemudian diteguhkan oleh banyak konsili sampai Konsili Trente. Maka magisterium gerejalah atas ilham Roh Kudus yang menentukan kitab-kitab yang mana saja yang diinspirasi oleh Roh Kudus sehingga dapat termasuk dalam kitab suci. Pada saat ditetapkan pertama kalinya oleh Paus Damasus I, kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, yaitu 46 kitab-kitab Perjanjian Lama termasuk yang kini dikenal dengan kitab-kitab Deuterokanonika dan 27 kitab-kitab Perjanjian Baru. Sebelum kitab suci ditulis gereja mengandalkan tradisi suci, yaitu pengajaran lisan dari Kristus dan para rasul, yang telah diunjuk oleh Kristus menjadi pondasi gereja. Inilah bukti bahwa gerejalah atau bukan kitab suci yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, pandangan bahwa hanya kitab suci saja yang menjadi pedoman iman itu tidaklah benar. Sebab asal mula kitab suci itu sendiri melibatkan tradisi suci dan magisterium oleh Roh Kudus adalah jiwa gereja itu sendiri. Gereja menentukan kanon kitab suci. Karena itu, gerejalah yang mempunyai otoritas untuk menginterpretasi kitab suci sesuai dengan maksud yang diingin disampaikan oleh Roh Kudus. Bibel adalah kitab yang suci. Bibel berasal dari bahasa Yunani biblos atau biblon. Kita mengenal kata Bible dalam arti sekarang dari Santo Hieronymus di abad keempat yang menyebutkan sebagai the Holy Books atau the Books ta Biblia. Pertamaan kata dari the Holy Bible adalah the Holy Scriptures yang mengacu kepada kitab-kitab yang dikenal sebagai Sabda Allah yang merupakan satu kesatuan dalam kesinambungan ilahi. Unik dalam penulisannya, unik dalam pelestariannya. Ke-73 kitab dalam kitab suci ditulis dalam rentang waktu berabad-abad, sekitar 1600 tahun, yang ditulis oleh sekitar 50 orang yang berbeda dari negara maupun tempat yang berbeda. Namun, semua menuliskan rencana keselamatan Allah yang mengacu dan mengerucut kepada Kristus. Kitab-kitab Perjanjian Lama menjabarkannya secara samar-samar, entah melalui nubuat maupun gambaran tokoh-tokohnya. Namun, kitab-kitab Perjanjian Baru menyampaikan penggenapannya secara jelas dan sempurna di dalam Kristus Sang Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Koherensi atau keselarasan semua bagian dari kitab-kitab ini yang ditulis oleh banyak penulis yang berbeda sepanjang rentang abad yang cukup panjang, sekitar 17 abad ini, membuktikan bahwa kitab ini bukan semata karya tulis manusia, namun Allah sendirilah yang menginspirasikan penulisannya. Transisi menjadi ajaran yang tertulis. Transisi dari ajaran lisan menjadi tulisan juga menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah soal waktu, yaitu pada titik mana teks tersebut ditulis. Pada teks Perjanjian Lama terdapat kemungkinan 3 kali periode penulisan yang intensif. Yang pertama pada zaman Hezekiah atau Hizkia, anak Raja Ahaz. Kemungkinan ajaran lisan maupun tulisan di kerajaan selatan atau Yehuda disusun.
untuk dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang dikumpulkan oleh kerajaan utara atau Israel yang dibawa oleh para ahli Samaritan yang melarikan diri ke Yerusalem di tahun 722 sebelum Masehi. Kedua, di zaman Yosia ditemukan kitab Ulangan dan versi lengkap yang pertama dari kelima kitab Musa atau Pentateus. Karya ini diselesaikan setelah orang-orang Israel kembali dari zaman pengasingan ketika Raja Sirus di tahun 538 membolehkan kaum sisa Israel yang dibuang di Babylon untuk kembali ke negara mereka dan mendirikan semacam negara kecil di bawah perlindungan negara Persia. Yang ketiga yaitu seperti Nehemia di sekitar tahun 445 sebelum Masehi membangun kembali tembok Yerusalem. Esra membangun benteng rohani yaitu Bible atau kitab suci. Dikatakan bahwa ia mendiktekan kitab-kitab suci dan membuat bangsa tersebut mengikuti ketentuan-ketentuannya. Di abad kelima sebelum Masehi ini, versi-versi kuno yang berupa fragmen dikumpulkan, ajaran lisan dituliskan, dan semua elemen yang bervariasi ini disusun menjadi koheren. Terhadap susunan kitab suci inilah kemudian ditambahkan sejumlah kecil teks-teks rohani yang berasal dari abad-abad sesudahnya. Dalam bahasa apa kitab suci ditulis? Secara umum, ada 3 bahasa asli kitab suci. Yang pertama yaitu bahasa Ibrani. Digunakan dalam kitab-kitab yang berasal dari tradisi Yahudi. Penemuan Dead Sea Scroll semakin memperkuat hal itu. Komunitas SNS masih menggunakan bahasa Ibrani dalam naskah kitab-kitab mereka. Yang kedua yaitu bahasa Aram, yang berkaitan dengan bahasa Semitik, yaitu dialog bahasa Ibrani sehari-hari. Kitab yang ditulis dalam bahasa Aram adalah Injil Matius yang mula-mula, beberapa kitab Esdras atau Esra, Daniel, dan Yeremia. Yang ketiga yaitu bahasa Yunani, yang telah digunakan di zaman sesaat sebelum zaman Kristus, seperti yang digunakan dalam kitab kedua Makabe dan kebijaksanaan Salomo, dan juga di zaman Kristus dan setelahnya. Pada bahan apa kitab suci yang asli ditulis? Terdapat 2 bahan material yang digunakan untuk menuliskan teks kitab suci. Yang pertama adalah papirus, yaitu semacam batang rumput ilalang Mesir yang diratakan dan digabungkan dengan coating menjadi asal-usul pembuatan kertas. Material ini lebih murah namun lebih tidak tahan lama. Yang kedua adalah bahan dari kulit binatang yang sering dikenal dengan sebutan parchment atau vellum. Bahan ini lebih tahan lama. Awalnya baik papirus maupun vellum digabungkan menjadi gulungan atau disebut scroll, namun kemudian berkembang penulisan pada lembaran vellum yang disatukan menjadi bentuk buku, dan ini disebut kodek. Penyusunan menjadi kodek ini sudah dimulai di abad kedua sebelum Masehi, namun kemudian menjadi populer di zaman umat Kristen. Nama-nama kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama yaitu Perjanjian Lama, terdiri dari kitab-kitab Musa. Pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kedua yaitu kitab-kitab historis. Yang pertama Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarika, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, dan Ayub. Yang ketiga yaitu kitab-kitab puitis atau kebijaksanaan. Yang pertama Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, dan Sirah. Dan yang keempat kitab-kitab nubuat para nabi. Yang pertama Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Abadiah,
Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, dan 1-2 Makabe. Yang kedua yaitu Perjanjian Baru, terdiri dari kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Von Felix, pamit undur diri. Terima kasih.